Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Soldan Yusuf dalam podcast asik-asik nih. Jadi hari ini kita kebetulan kedatangan dua orang tamu dari program ilmu komunikasi. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari Mas ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Arta Mayu, biasa kawan-kawan memanggil Bima dari Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sundawan dari Prodi Ilmu Komunikasi, biasa dipanggil Ed semester 3. Nah, jadi sebelumnya kesibukan dari Mas Bima dan Mas EN itu apa aja? Baiklah. Di luar kampus maksudnya. Apakah sibuknya mencopet atau jambret atau apa? Silakan. Kalau dari saya kesibukan selama di luar perkuliahan ya. Ya. Nah, itu yang pertama itu saya bekerja yaitu di bidang transportasi Maxim. Kesibukan saya itu. Jadi kerja di transportasi Maxim ya, Maxim. Itu bagian apa? Nah, itu di bagian Maxim transportasi itu saya sebagai pengemudinya, sebagai driver. Mas En? Kalau saya di luar sama saja, transportasi juga seperti saudara Bima. Ya, Tapi soal itu saya sering jaga warung juga karena ada warung untuk dijaga. Oh, berarti kalian berdua tuh sebagai pengemudi, driver. Ya. Jadi kayak kalau mungkin kawan-kawan nggak tahu driver itu apa, jadi bahasa kasarnya ojek ya. Iya, Kasarnya ojek ya. Ojek. Cuman lebih modern. Lebih modern, lebih ya modern. Itu Ojol. ojol. Ojek online. Maxim ya. Mungkin pendapatan Maxim mungkin Kalau untuk pendapatan itu Ya. sendiri sebenarnya agak sensitif ya. Ya. Cuman nggak apa-apa. Heeh. Untuk pendapatan kalau pribadi saya sendiri itu mungkin per hari itu bisa sampai 200 2,5 lah, 250. Itu kotornya atau bersihnya? Itu kotornya. Kalau bersihnya itu mungkin kisaran 150 atau 100 berapa lah. Itu termasuk uang bensin dan juga duit dari Maxim itu sendiri berupa saldo itu. Ah iya. Kalau Mas EN Saya 100.000 lah kotornya. kotornya. Ya, kotornya 100.000. Kalau bersihnya berapa itu? Kalau Ya. dipotong-potong sama duit bensin. Oke, teman-teman, ini mungkin kita podcast ini asik-asik tadi, santai aja. Mungkin santai-santai aja. Mungkin kalau yang kotornya berapa tadi? Kita 60-70 lah. Itu bersihnya. Iya. Tadi saudara Beda, bilang tadi itu. apa? Jadi Kotornya. kotornya. Bersihnya berapa? Iya, mungkin saudara EN emang agak lambat untuk memikir. Faktor umur lah. Faktor usia Enggak juga. tahu lah. Jadi, kalau bersihnya berapa kalau bersihnya? Kotor tuh Kotor itu belum potongan saudara EN. Belum potongan. Jadi berapa? Kotornya berapa, bersihnya berapa? Sebenarnya saudara EN tahu atau tidak sih? tidak, kalau kotornya tuh belum potong. Ya, kalau kotornya belum dipotong. Ya, kalau Kalau bersihnya sudah dipotong. Kayak udah dipotong sama duit bensin, nah itu bersihnya bersih itu berapa? paling 150. Maaf saudara, emang beliau ini agak sedikit Agak- on lah. Ya, Itu bahasa kasarnya. bahasa kasarnya. Bisa. Kalau kalau pendapatan kotornya 150. Kalau pendapatan bersihnya Terus. 100. Berarti sudah dipotong-potong di bensin dan sebagainya kan. Makanya. Jadi emang kalian berdua itu kalau di luar kampus Maxim itu memang tiap hari atau memang waktu-waktu senggang, waktu-waktu sibuk saja? Nah, kalau untuk saya sendiri Maxim ini sampingan. Sampingan ya. Ya, sebenarnya tergantung situasi. Kalau seperti sekarang karena mumpung lagi liburan semester itu mungkin saya prioritas untuk Maxim Maxim. untuk setiap hari. Kalau saudara EN Kalau saya kerja sana. Kerjanya. kerja sungguhan Oh, ya. jadi kerja. Ibaratnya apa? Karena ada tanggungan. Bayar motor. Kalau tidak kerja, motor kita lari. Ya, Jadi benar. Jadi Setiap pemirsa, hari lah gitu lah. jadi pemirsa memang ada pajak libur. yang pekerjaan itu dari saudara Bima itu sampingan. Jadi memang bukan pekerjaan pokok lah. Kalau saudara EN itu memang sudah jadi ketetapan lah. Jadi kalau saudara EN itu kalau dia tidak bekerja, motornya ditarik oleh dia. Kalau saudara Bima kebetulan motornya sudah lunas ya. sudah lunas. Jadi tidak ditarik, mungkin Bimanya ditarik. Oh, benar. Jadi mungkin keluh kesahnya sebagai driver ini kan mungkin podcastnya di judulnya podcast itu mahasiswa di luar kampus itu kegiatan mahasiswa kampus itu apa? Jadi mungkin keluh kesahnya sebagai driver lah. Mungkin apa? Mungkin ketemu penumpangnya rese atau sebagai apa? Mungkin dari saudara Anu dulu bagaimana?
Kalau saya banyak orderan yang pengicu Pak. Begitu. Oh, begitu tuh pembohong, Iya, kawan-kawan. Pengicu. Iya. Jadi Kadang penumpang tidak datang, kadang orderan dibuat-buat. Oh ya. buat Itu salah. kalau bahasa ojolnya itu fiktif ya. Yo, fiktif. Fiktif ya. Jadi saudara Ian pernah menelan kerugian berapa itu? Kalau kerugian belum, cuman kan penumpang. Kadang tuh Hmm. pesan nggak datang gitu. itu lebih ke hati gini ya, Yo, sakit hati juga ya. hati, ya. Kalau kerugian materi tidak ya? Belum. Belum ya. Kalau saudara Bima gimana? Kalau saya, karena saya sudah mixing udah lama ya, itu pengalaman sangat banyak. Tidak bisa saya ceritakan semua, Ya. cuman beberapa. Nah, yang paling krusial itu Hmm? saya pernah ojol itu pesanan fiktif yang kayak Ah, katakan saudara yang tadi. Nah, itu saya pernah menelan kerugian itu 250. waduh. Itu kalau boleh tahu itu dari pemesanan apa itu? Nah, itu tuh ini apa namanya tuh? Dari pemesanan delivery itu. Ah, Beli baju. Pas sudah saya bayar, saya datang untuk mengantarnya, orangnya nggak ada. Seperti itu. oh, jadi baju itu dikemanakan? Nah, baju itu saya buang karena saya sudah sakit hati kan. Gitu ya. Oke, mungkin dari tadian kita bahas-bahas terkait dengan pekerjaan Maxim atau ojol lah. Ya tadi kita belum tahu, mungkin dari saudara Bima itu berapa tahun menekuni pekerjaan itu. Jadi kan sudah lama, mungkin berapa tahun kisarannya? Nah, untuk saya sendiri itu sudah berkecimpung di dunia Maxim itu sekitaran 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi saya lulus SMA itu saya langsung Maxim sampai sekarang kuliah saya masih menekuni. Berarti kalau 2 tahun mungkin sudah menghafal jalan Ya, Bengkulu ya. Bengkulu yang seisinya. Mungkin dari saudara N jadi berapa tahun atau berapa bulan? Kalau saya untuk pertama tuh main-main saja. Oh, Cuman main saja. untuk maksudnya itu Waktu luang lah. ya waktu luang aja. Waktu luang. Kalau mau serius tuh 2 tahun tak sampai 5 karena udah Heeh. daya motor. jadi tekun. jadi memang faktor utama tuh motor Ya, ya. motor. Kalau memang nggak Maxim, motor cari. Yo. Iya. Jadi pertama itu memang main-main. Jadi keenaan mungkin ya. Keenaan dapat duit, jadi keterusan. Ya. Jadi memang kalau dari saudara berdua itu kebetulan dari saudara itu mahasiswa UMB kan. ya. Jadi pernah tidak saudara itu ketemu orderan kawan sendiri atau dosen atau karyawan UMB itu semua dari EN? Pernah tidak? Kalau saya sering ya kawan kelas, dosen, tapi dosen dari prodi lain Ah, sering ketemu itu. saya ketemu ya. Itu di kampus itu. Kampus ketemu cengit-cengit. Oke. Oh, iya. Terus itu cengir dong. Iya. Jadi saya jelaskan dulu kalau bahasa Bengkulu itu cengar-cengir itu kalau bahasa Indonesianya itu senyum-senyum. Iya. Cengengesan. Cengengesan senyum. Saudara Bima? Nah, saya kurang lebih sama juga seperti saudara En tadi itu sudah mencapai banyak yang ditumpangi seperti dosen, Ah, teman sendiri, teman kelas, prodi lain seperti itu. Cuman waktu ketemu ya kita biasa aja, iya. profesional, Profesional ya sebagai mana bidang pekerjaan, mana bidang kita pertemanan, bekerja dan lain sebagainya. Oke, kawan-kawan mungkin itu saja penjelasan dari kawan kita dari Prodi Ilmu Komunikasi dan hari ini kita berbagi ilmu ya. terkait dengan pekerjaan dan kesibukannya di luar daripada kampus. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Saya akhiri, mungkin kita ketemu lagi next di hari-hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.